institusi kami ya. Nah yang kami tanyakan, kalau kita sudah punya sistem, kemudian sudah punya dokumentasi, tapi kemudian alternya belum bisa terbangun secara maksimal, mungkin Bapak bisa menyampaikan kiat-kiat atau teknik-teknik membangun budaya mutu. Itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan kedua. Silakan. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati Bapak Purwo. Untuk kami barangkali ingin lebih boleh dikatakan dalam wasdalbin itu proaktif oleh Kopertis. Kemudian dalam bentuk klasifikasi untuk wasdalbin, karena memang rentangannya jauh sekali. Bagi instansi atau lembaga institusi yang sudah melaksanakan penjaminan mutu dan yang akan melaksanakan penjaminan mutu, ini barangkali mohon untuk wasdalbin ini betul-betul diklasifikasikan sehingga pembinaan itu akan terarah betul. Nah, kami ingat pada pola ibaratnya culture kita ini, kalau nggak diawasi biasanya itu tenang-tenang saja. Inilah yang menjadi perubahan-perubahan kultur itu sehingga kontinuitas ini dapat tercapai. Oleh karena itu kami berharap juga bermohon klasifikasi mana yang harus dilakukan oleh Kopertis dalam rangka wasdalbin ini untuk membiarkan di dalam penjaminan mutu. Jadi misalkan BTS ini harusnya dibina sampai di sini. Nah, BTS ini demikian dan yang lebih maju lagi untuk ditingkatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Maaf Pak, jadi ini lebih pada harapan Pak, bukan pertanyaan Pak. Iya, tadi. Terima kasih. Mungkin dua penanya sementara cukup bisa dijawab langsung. Baik, terima kasih. Barangkali mungkin saya jawab dulu yang harapan dulu ya. Mungkin Pak Batis dengan Pak Eko dulu. Terima kasih Pak Eko. Jadi begini, Kopertis Kreatif itu sejak tahun 2007 kemarin memang melakukan wasdalbin. Jumlah sebelah ini di Jawa Timur jumlahnya memang 326. Sementara lagi-lagi persoalan klasik Pak Eko, klasik. Jadi kenapa kok klasifikasinya hanya tertentu, nggak kontinu tiap tahun kami datang ke tempat Bapak sekalian. Memang semata-mata sekali lagi persoalan klasik di pendanaan Pak. Jadi dari 326 perguruan tinggi itu yang bisa dijangkau, didanai oleh pemerintah itu hanya sebanyak kurang lebih 120-an Pak, 123. Artinya sepertiganya itu yang kita baru bisa melaksanakan wasdalbin. Jadi memang betul Pak, kita nggak bisa kontinu. Jadi barangkali mudah-mudahan ke depan itu ada sedikit peningkatan dana sehingga kita bisa laksanakan itu minimal 2 tahun sekali. Jadi memang hal-hal itulah kami memang seharusnya melaksanakan pengawasan dari itu. Memang ternyata tanggapan dari BTS di Kopertis sangat baik sekali. Jadi beberapa yang masuk itu memang ternyata masih diperlukan pembinaan langsung, secara langsung gitu. Misalnya kalau barangkali mengenai contoh-contoh yang mendalam sekali mengenai buku Indo aja ya, buku Indo mahasiswa itu masih banyak berbersih yang tidak membuat atau sengaja tidak membuat. Itu kan kita kalau sengaja tidak membuat itu memang kita tahu motivasinya memang untuk ya barangkali yang mempercepat memadamkan masa diskriminasi itu bisa jadi, tapi kita ingatkan Pak, videonya tolong dibuat. Nah, absensinya mahasiswa, selain itu absensi dosen juga ada. Karena dari situlah kita bisa melihat ukur kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa. Jadi di situ semata-mata memang ini pemerataan, jadi nggak ada mungkin apa-apa
barangkali kita bisa melaksanakan itu menghubungi terjadi kedatangan. Pertanyaan dari Saudara Pak, terima kasih. Perdana ini termasuk salah satu menteri di lebaran ini. Tahun 2011 oleh Komisi Silat itu ditetapkan sebagai perguruan tinggi unggul terbaik di se-Komisi itu. Terbaik itu antara lain memang penilaian kami itu antara lain memang SPRD-nya sudah berjalan. Itu salah satu poin penilaiannya. Nah, poin penilaiannya itu SPRD-nya antara lain sudah mendapat sertifikat best practice dari itu salah satu poinnya. Nah, kalau yang terbaik ini mudah-mudahan termasuk dipakai itu dibanding loh perbanan ini oleh perguruan yang lain. Tapi masih banyak kenapa Pak? Jadi kalau masih menanyakan memang perbedaannya apa? Justru saya ini kalau protati bertanya itu adalah bedanya seperti apa? Termasuk begini Pak. Barangkali yang kami ambil dari protati kedua ibu dan bapak itu gini. Yang paling penting adalah komitmen dari pimpinan. Jadi misalnya kalau komitmennya itu pimpinan itu memulai memberi contoh yang sederhana saja, masuk tepat waktu, keluar izin gak ngajar pun lapor meskipun biar tua. Tapi saya tanya waktu itu, kami contoh Pak itu di kompetisi. Justru dari protasi itu kami contoh ternyata komitmen dari protasi itu. Saya tahu tuh apa barang itu lompatannya sangat dasar Pak menurut saya. Karena dari yang 5 tahun dari yang kira-kira seperti yang kelas mungkin masih bawah, tiba-tiba sudah begitu pesatnya. Ternyata komitmen pimpinan itu yang utama. Jadi contoh-contoh seperti itu termasuk misalnya kami atur itu di kompetisi begini Pak. Pimpinan dapat kebijakan tertinggi dan terendah itu kami makan bersama. Makan bersama itu ya antri Pak, mulai dari terus tinggi sampai sesuatu sama Pak. Nah, jadi caranya Pak itu kira-kira komitmen pimpinan itu. Ya kira begitu Pak. Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Ada. Monggo. Terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan Siapa dari mana? ini dari Ibu Beliau Malang. Berkaitan dengan kegiatan ini, terus terang keinginan kita memang kita akan meningkatkan mutu perguruan tinggi kita. Itu jelas kita berangkat tadi dengan harapan seperti itu. Kalau secara pelaksanaan, jelas setelah ada kebijakan tentang penjaminan mutu, saya pikir semua perguruan tinggi akan berusaha. Dan kita sudah mencoba melaksanakan, kita sudah mencoba membuatnya. Akan tetapi saya pikir seperti tadi kita sudah membuat, akan tetapi kalau kita lihat dari pengertian mutu tadi, yaitu yang dikatakan di situ karakter khusus, secara otomatis masing-masing perguruan tinggi akan punya karakter khusus dalam membuat penjaminan mutu. Kita sudah membuat, setelah kita membuat kondisinya seperti ini, terus terang memang jelas dampaknya akan ada peningkatan pada mahasiswa. Jumlah mahasiswanya terus terang di tempat kita memang ada peningkatan. Akan tetapi berikutnya adalah yang sering muncul pertanyaan seperti tadi misalnya, bagaimana kita membentuk budaya, bagaimana kontrol kualitinya yang membuat kita itu tidak terus kemudian stagnan. Seperti tadi pengertian kontrol, saya pikir tidak harus dengan
dihadiri, tapi mungkin ada pemikiran kita yaitu online pasca. Bisa jadi dengan model online, bagaimana kooperatif bisa mengontrol masing-masing perguruan tinggi tidak harus dengan hadir. Itu kalau dari kooperatif. Nah, kemudian dengan kondisi seperti itu, terus setiap bulan kita akan mengadakan seperti tadi akan ada evaluasi. Nah, dalam periode berikutnya adalah kita sering terbentur pada suatu keadaan apa yang harus kita lakukan lagi kalau sudah kondisinya seperti ini. Nah, saya pikir dengan kondisi yang karakter khusus tadi berarti kita harus punya andalan tertinggi yang akan kita capai itu nanti seperti ini. Nah, ini yang kita minta. Jadi dari kooperatif misalnya seperti tempat kita ide. Andalan tertingginya itu bagaimana? Ya ada kurikulum jelas. Akan tetapi dengan model seperti ini pertanyaan-pertanyaan seperti tadi saya pikir muncul hal yang sama dengan kita, yaitu apa sih setelah kita mencapai ini apa yang harus kita lakukan lagi sehingga target kita seperti tadi akan memenuhi janji tidak hanya janji akan tetapi akan kita penuhi. Saya pikir itu dari saya. Jadi apa yang harus kita lakukan tidak lanjut apa kalau kita sudah punya. Makasih. Baik Bu, terima kasih. Saya pikir begini Bu, dari Ibu Ditomo ini memang Ibu Ditomo ini meningkat. Tolong dipakai Bu bahwa 3 tahun terakhir ini momentum yang baik bagi